Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Too Big to Fail yang dirilis pada tahun 2011. Nah, tapi selain memberikan review singkat mengenai isi film ini, saya juga akan mengaitkannya dengan salah satu teori dalam ilmu hubungan internasional, yaitu teori konstruktivisme. Jadi film Too Big to Fail ini merupakan adaptasi dari sebuah buku karya jurnalis Andrew Ross Sorkin yang menceritakan tentang krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008. Tapi berbeda dengan film bertema ekonomi lainnya seperti The Big Short yang lebih menyoroti tentang mekanisme pasar, film Too Big to Fail ini dia lebih berfokus pada pengambilan keputusan di tingkat elit, seperti Menteri Keuangan Amerika pada saat itu, yaitu ada Henry Paulson, terus ada Ketua Federal Reserve yaitu Ben Bernanke, terus ada Presiden Federal Reserve New York yaitu Timothy Geithner, serta para pemimpin bank-bank investasi terbesar di Amerika Serikat lainnya. Terus film ini juga menggambarkan bagaimana kebangkrutan dari Lehman Brothers itu menjadi pemicu awal kepanikan di pasar keuangan global. Dan kemudian pemerintah Amerika Serikat ini menghadapi pilihan yang sangat sulit gitu, antara membiarkan lembaga-lembaga keuangan besar itu bangkrut atau menyelamatkan mereka dengan dana negara. Tapi jika tidak segera bertindak, bukan hanya sistem perbankan Amerika Serikat saja yang runtuh, tapi juga perekonomian dunia. Terus salah satu keunggulan dari film ini itu adalah kemampuannya menyajikan persoalan ekonomi yang sangat kompleks dengan cara yang sangat mudah dipahami juga. Tapi meskipun banyak adegan-adegan yang hanya berupa rapat-rapat, negosiasi, dan percakapan melalui telepon, tapi sutradara film ini yaitu Curtis Hanson itu berhasil membangun ketegangan yang membuat penonton itu merasakan besarnya tekanan yang dihadapi oleh para pengambil kebijakan pada saat itu. Terus didukung juga oleh musik latar, pengambilan gambar, hingga ekspresi para aktor itu berhasil menciptakan suasana bahwa setiap keputusan yang diambil itu dapat menentukan nasib jutaan orang lainnya. Tapi menurut saya film ini dia itu terlalu berfokus pada sudut pandang pemerintah dan para pemimpin Wall Street, sehingga mereka itu tampak seperti pahlawan yang menyelamatkan ekonomi negaranya gitu. Padahal sebagian dari mereka itu juga merupakan pihak-pihak yang berkontribusi terhadap munculnya krisis melalui praktik spekulasi keuangan, deregulasi, dan pengambilan resiko yang agak berlebihan gitu. Dan dengan kata lain, film ini tuh lebih banyak menggambarkan bagaimana krisis itu diselesaikan dibandingkan untuk mengkritisi akar penyebabnya secara lebih mendalam gitu. Terus pada bagian akhir dari film ini itu menjelaskan juga bahwa meskipun pasar itu berhasil distabilkan dan regulasi itu jadinya diperketat, bank-bank besar itu justru menjadi semakin besar gitu. Yang artinya masalah too big to fail ini sebenarnya belum benar-benar terselesaikan gitu. Terus jika nanti krisis serupa itu terjadi di masa depan, pemerintah itu kemungkinan masih akan menghadapi dilema yang sama gitu, karena dampaknya itu tidak hanya dirasakan oleh para investor tetapi juga masyarakat luas dan perekonomian global. Terus jika dikaitkan dengan teori konstruktivisme dalam hubungan internasional, film ini memberikan gambaran yang sangat menarik gitu. Di mana konstruktivisme itu berpendapat bahwa politik internasional tidak hanya dibentuk oleh kekuatan militer ataupun ekonomi, tapi juga oleh ide, norma, dan identitas serta cara para aktor itu memaknai suatu situasi yang terjadi. Terus dalam film ini, keputusan pemerintah Amerika Serikat untuk menyelamatkan bank-bank besar itu bukan semata-mata didasarkan oleh perhitungan ekonomi gitu, tapi keputusan tersebut itu dipengaruhi oleh keyakinan bersama bahwa terdapat lembaga-lembaga yang dianggap terlalu besar untuk gagal atau too big to fail. Dan konsep tersebut itu sebenarnya merupakan konstruksi sosial yang dibangun oleh para pembuat kebijakan, pelaku pasar, dan masyarakat internasional. Karena semua aktor mempercayai bahwa kegagalan bank-bank besar itu akan menghancurkan sistem keuangan global, maka pemerintah itu merasa memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyelamatan terhadap negaranya. Terus dari sudut pandang konstruktivisme juga, tindakan pemerintah itu bukan hanya merupakan respon terhadap kondisi material, tetapi juga dipengaruhi oleh norma mengenai pentingnya menjaga stabilitas ekonomi global. Terus identitas Amerika Serikat sebagai pemimpin sistem keuangan internasional itu juga membentuk ekspektasi bahwa negara tersebut harus bertindak sebagai penyelamat ketika terjadinya krisis. Selain itu, film ini juga menunjukkan bagaimana interaksi antara pemerintah, bank sentral, lembaga keuangan, dan pelaku pasar itu membentuk pemahaman bersama mengenai resiko dan solusi yang harus diambil. Dan dengan demikian, realitas krisis itu tidak hanya dibentuk oleh angka-angka ekonomi, tetapi juga oleh persepsi, kepercayaan, serta norma yang berkembang di antara para aktor internasional. Terus sebagai penutupnya, film Too Big to Fail ini bukan hanya sebuah film tentang krisis keuangan gitu, tetapi juga memberikan pelajaran mengenai pentingnya kepemimpinan, koordinasi, serta pengaruh ide dan norma dalam proses pengambilan keputusan.
Dan melalui perspektif konstruktivisme, kita juga dapat memahami bahwa kebijakan internasional itu tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi saja gitu, tapi juga oleh cara para aktor membangun makna, identitas, dan keyakinan bersama terhadap suatu permasalahan yang terjadi. Terus kesimpulannya, film ini itu berhasil menjelaskan krisis keuangan pada tahun 2008 itu dengan secara menarik dan sangat mudah dipahami gitu, serta relevan untuk dipelajari dalam hubungan internasional karena memperlihatkan bagaimana ide, norma, serta interaksi antar aktor itu mampu dalam membentuk kebijakan yang berdampak pada sistem internasional. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.